Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Awansyah dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Aprilia dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Jati Tomo dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Awansyah, saya perwakilan dari kelompok 9. Berikut nama-nama kelompok 9. Yang pertama adalah saya sendiri, Irgi Awansyah. Yang kedua ada Nesa Aprilia. Yang ketiga ada Raihan Jati Utomo. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang generalisasi. Langsung saja. Oke, pertama yaitu pengertian generalisasi. Generalisasi ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang pengertian generalisasi. Yang pertama itu ada Coris Keraf. Dia menyebutkan bahwa penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena. Yang berbeda lagi dari Surajio, dia menjelaskan bahwa sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Mundiri menjelaskan bahwa pengertian dari generalisasi yaitu suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Berikut adalah beberapa contoh dari apa yang dimaksud oleh generalisasi. Mungkin yang pertama, ada Faris, mahasiswa jurusan IT Huamka, pandai di bidang komputer. Lalu ada Anwar, ada Joko, dan ada Zainal. Lalu yang selanjutnya ada syarat-syarat generalisasi. Syarat-syarat generalisasi yang pertama harus tidak terbatas secara numerik. Yang kedua, generalisasi harus tidak terbatas secara spasio-temporal. Generalisasi harus dijadikan dasar pengandaian. Nah, sekarang adalah macam-macam generalisasi. Yang pertama, ada generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna adalah seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Yang kedua, ada generalisasi tidak sempurna, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Yang selanjutnya, ada pengujian atas generalisasi. Untuk menguji apakah generalisasi yang dihasilkan cukup kuat untuk dipercaya, dapat kita gunakan evaluasi berikut. Yang pertama adalah apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili? Yang kedua, apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Yang ketiga, apakah dalam generalisasi itu diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum atau tidak? Yang keempat, apakah yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual? Yang selanjutnya adalah generalisasi empirik dan generalisasi berpenjelas. Menurut Darwin, generalisasi dapat menyatakan semua kucing berbulu putih dan bermata biru adalah tuli. Tetapi sejauh itu, pernyataan ini hanya mendasar kepada fenomenanya. Maka hal ini dapat disebut dengan generalisasi empirik. Namun, apabila kita dapat menjelaskan mengapa kucing yang mempunyai ciri-ciri serupa itu adalah tuli, yakni menghubungkan bahwa ketiadaan pigmen pada bulu kucing dan warna matanya
mengakibatkan organ pendengarannya tidak berfungsi, dan generalisasi ini disebut generalisasi yang penjelas. Namun, apabila kita dapat menjelaskan mengapa kucing yang mempunyai ciri-ciri serupa itu adalah tuli, yakni menghubungkan bahwa ketiadaan pigmen pada bulu kucing dan warna matanya mengakibatkan organ pendengarannya tidak berfungsi. Dan generalisasi ini disebut generalisasi dengan penjelasan atau explain generalization. Lu kenapa ngambil teknik aja sih? Pusing. Yang selanjutnya, generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada metodenya, kualitas data serta ketepatan dalam perumusannya. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang cermat. Yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengukur dan mendapatkan ketepatan serta menghindari kekeliruan. Yang ketiga, adanya pengujian, perbandingan serta klasifikasi fakta. Yang keempat, pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh dinyatakan dengan istilah yang padat dan tematik. Yang kelima, observasi atas fakta-fakta eksperimental hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi, misalnya waktu, tempat, dan keadaan khusus lainnya. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali, kritik, dan pengetesan atas generalisasi yang dibuat. Yang terakhir, kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis-premis yang sama kondisinya. Dari segi kuantitas fenomena yang menjadi dasar penyimpulan, generalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Generalisasi yang tidak disertai dengan penjelasan mengapanya disebut generalisasi empirik. Sedangkan generalisasi yang dapat memaparkan penyebab dari suatu fenomena disebut sebagai generalisasi berpenjelas atau explain generalization. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.